Ya, sementara itu amblesnya ruas jalan tol di kilometer 122 Cipali, Subang, Jawa Barat kini semakin dalam. Guna mengurangi kerusakan, petugas kini memasang turap sebelum bekerja membuat jalur darurat. Ya, pasca amblesnya ruas jalan tol di kilometer 122 Cipali, Subang, Jawa Barat, pihak kepolisian PJR Tol Cipali kini masih memperlakukan sistem kontraflow. Meski ada gangguan yang cukup berarti, namun pada Kamis pagi ini arus lalu lintas di ruas tol Cipali masih terpantau lancar. Dibanding pada hari pertama, amblesnya ruas jalan tol Cipali arah Palimanan menuju Jakarta ini kini semakin dalam, bahkan di sejumlah titik mencapai 3 meter. Sebanyak 26 tiang turap kini sudah terpasang di titik amblesnya tol Cipali. Hari ini pemasangan tiang panjang akan kembali dilakukan hingga sepanjang 100 meter dengan harapan amblesnya tol tidak semakin meluas. Setelah pemasangan tiang turap selesai, rencananya pengelola akan membuat jalur darurat untuk menggantikan kontraflow. Intensitas hujan yang terus-menerus mengguyur Kabupaten Sukabumi mengakibatkan pergerakan tanah di wilayah tersebut kian melebar. Guna mengantisipasi jatuhnya korban, BPBD Kabupaten Sukabumi langsung menetapkan status tanggap darurat bencana pergerakan tanah dan meminta warga terdampak untuk tinggal di pengungsian. Retakan akibat pergeseran tanah di Sukabumi, Jawa Barat kian hari kian melebar. Salah satunya terlihat di kampung Ciherang ini, di mana pondasi rumah menggantung hingga jauh dari tanah. Sementara bangunan lainnya mengalami kerusakan yang cukup parah. Data BPBD menyebutkan sedikitnya ada 3 desa yang terdampak bencana tanah gerak ini, yakni Desa Ciherang dan Desa Mekarsari di Kecamatan Nyalindung, serta Desa Ciengang di Kecamatan Geger Betung. Dugaan sementara peristiwa pergeseran tanah dipicu oleh intensitas hujan yang terjadi secara terus-menerus sejak Kamis 4 Februari lalu. Sementara menurut perakiran cuaca BMKG, wilayah Kabupaten Sukabumi hari ini termasuk dalam wilayah dengan potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. BPBD Kabupaten Sukabumi mencatat sebanyak 343 jiwa telah mengungsi dengan rincian di Kecamatan Nyalindung, Desa Ciherang 168 jiwa, dan Desa Mekarsari 42 jiwa, dan di Kecamatan Geger Bitung, Desa Cengang sebanyak 133 jiwa. Selain itu, pergerakan tanah juga mengakibatkan kerugian material berupa ratusan unit rumah rusak. Tanggap darurat ini sudah kita lakukan di 2 desa, Desa Cijangka dan Desa Mekarsari. Nah, kemungkinan karena 2 titik ini dalam 1 kecamatan dan jaraknya tidak terlalu dekat, sehingga kita satukan. Nah, tentunya juga dalam penanganan ini, setelah kegiatan ini kita akan bergeser ke Mekarsari penanganan. BNPB menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan siaga menghadapi musim hujan yang akan berlangsung di beberapa wilayah hingga akhir Februari 2021. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Indra Firdaus, iNews melaporkan. Ya, pencarian panjang korban longsor di Desa Kalijering, Kecamatan Padureso, Kebumen, Jawa Tengah akhirnya membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan Tarsina dan Doniatun. Sayangnya keduanya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Setelah ditemukan, jenazah Tarsina langsung dievakuasi ke mobil yang telah disediakan dengan cara ditanduk. Tak lama berselang, jenazah kedua yaitu Doniatun juga ditemukan tim SAR gabungan dengan kondisi yang sama. Dengan diketemukannya kedua korban, kini tinggal 1 korban lagi yang masih belum ditemukan, yakni Jamirun. Setelah dievakuasi dari lokasi bencana, kedua jenazah langsung dibawa ke posko pencarian untuk disucikan. Keluarga yang tak kuasa melihat para korban telah tak bernyawa tak henti-hentinya menangis. Usai disucikan, kedua jenazah akhirnya dimakamkan secara bergantian di TPU setempat. Kejadian bermula saat hujan lebat mengguyur wilayah Padureso, Kebumen, Jawa Tengah. Saat tetangga telah mengungsi, ketiga korban yang tinggal di dalam satu rumah ini enggan mengungsi. Padahal rumah mereka letaknya berdekatan dengan tebing setinggi 100 meter. Untuk pencarian, karena kita juga menjaga keselamatan petugas, tentunya dalam setiap kejadian ada
longsor ini bisa terjadi ada longsor susulan. Kita lihat hari ini masih hujan cukup deras sehingga petugas kita tarik sebentar. Ketika nanti hujannya sudah mulai reda, insya Allah kita akan melakukan pencarian lagi. Setelah dihentikan sementara, proses pencarian terhadap korban terakhir hari ini kembali dilanjutkan. Kondisi medan yang berlumpur menjadi kendala tersendiri bagi tim SAR. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Ya, meski debit air Sungai Bengawan Solo sudah surut, namun banjir masih menyisakan genangan dan merendam ratusan hektar sawah di Bojonegoro, Jawa Timur. Guna mengurangi kerugian, para petani pun terpaksa memanen awal tanaman padi mereka lantaran tanaman padi terancam busuk. Meski banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo memang telah kering dari permukiman dan jalan raya, namun tidak dengan area persawahan di Desa Tulung Agung, Kecamatan Burno, Kabupaten Bojonegoro. Terlihat genangan masih merendam lahan tanaman padi yang sebentar lagi akan memasuki masa panen ini. Kondisi ini tentu saja membuat para petani merugi hingga mencapai puluhan juta rupiah, apalagi banjir pada musim ini telah terjadi hingga 5 kali. Guna meminimalisir kerugian, tanaman padi yang sebagian besar masih hijau ini terpaksa dipanen lebih awal. Imbasnya, hasil panen pun menurun drastis. Jika kondisi normal, sepetak lahan dengan luas 200 meter persegi mampu menghasilkan di atas 1 ton gabah, namun akibat banjir ini, hasil panen merosot antara 1 hingga 2 kuintal gabah saja tiap petaknya. Selain itu, dampak banjir juga membuat kualitas gabah menjadi rendah dan harga jual gabah di tingkat petani langsung anjlok. Pak, kalau seperti ini ruginya banyak, Pak? Banyak, Mas. Dampak total, Mas. Untuk biaya pemupukan aja tidak Betul. Pak, umur berapa Pak padinya ini? hampir 100, Mas. Hampir 100, ini mau panen ya, tapi banjiran. Atas musibah ini, para petani mengaku hanya dapat pasrah. Mereka berharap banjir segera surut sehingga mereka dapat kembali bercocok tanam. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Wadi, iNews melaporkan. Seorang ibu nekat mencuri tabung gas demi beli kuota internet untuk belajar daring anak. Informasi lengkapnya sesaat lagi. Miring? Bang, kenapa sih baca miring? Bang? Mas Tita ada Mas Agung nggak ada? Hah? Nggak. Tadi aku mau ambil kayang, Mbak. Mau kayang, saat lagi. Gimana kalau begitu ya? Saat lagi. Ya? Gitu ya. Ya. Mbak, seorang ibu tega mencuri tabung gas demi kuota online sang anak. Sesaat lagi. Wah. Ya Mbak ya? Terus dari situ kan, dari Mas Boy. Iya. Besok KPI mengirimkan surat. Tolong itu siapa namanya orangnya? Siapa? Programnya di drop dulu 3 hari. Coy. Minum. Aduh, ini anti corona Cip, obatnya, bener.
Cepetan sini. Sini. Iya, iya. Iya, bumerang. Cepetan. Hitung. Turap ataupun juga tanggul. Berapa? 1.200. 1.200 kan? Bisa ya, Pak. Bagus. Dah. Ini sudah di Cek audio, Bi. ini sudah buat syuting. Kalian Siapa bisa ngutil. presenternya? Presenternya siapa, Bang? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ngutil dikit. Presenternya Nih. Juno. Ya baik Juno, memang dari Selasa malam hingga Kamis pagi ini rumah-rumah warga di Desa Pantai Bahagia Emang. Kembali bersama kami, pemirsa. Ratusan rumah warga di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Air membanjiri pemukiman hingga 1,5 meter akibat jembolnya tanggul Sungai Citarum di 10 titik. Dan kini sekitar 2.000 warga terancam mengungsi ke sejumlah lokasi termasuk gedung sekolah yang tak terpakai. Berdasarkan pantauan udara, terlihat luasnya area permukiman yang terbanjiri air Sungai Citarum akibat jebolnya tanggul di 10 titik kali Muara Gembong, kawasan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebanyak 1.720 rumah warga di 32 RT yang berada di Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong, terendam air dengan ketinggian 1 meter hingga 1,5 meter. Sebagian warga masih bertahan di rumah, namun sebagian lainnya sudah dievakuasi petugas kepolisian ke gedung-gedung sekolah dasar yang tidak terendam dan tidak terpakai selama pembelajaran daring. Cuma ini aja, Pak. Berarti ini lokasi paling parah? Iya, di RT 01 cuma ini aja yang parah gitu, Pak. Kalau bantuan sendiri ya cuma itu aja, mie, yang ini obat-obatan juga untuk sementara ini belum ada lah, fasilitas yang lain belum ada, cuma hanya kemarin itu baru 1 hari kemarin tuh udah ada mie aja gitu. Untuk saat ini, warga baru mendapat bantuan sembako dan masker dari Polsek Muara Gembong. Bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Bekasi masih sangat dinantikan oleh warga korban banjir. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Sofyan, iNews melaporkan. Ya, dan untuk mengetahui kondisi terkini di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, kita sudah terhubung dengan rekan Hasbi Aula. Ya, Hasbi, bagaimana kondisi saat ini di sana? Silakan, Hasbi. Ya baik, Juno, dari Selasa malam hingga hari ini Kamis siang, di mana 3 dusun terdampak oleh banjir Sungai Citarum yang meluap diakibatkan ada 3 tanggul yang jebol. Dan saat ini juga BNPB, kemudian Basarnas dibantu oleh warga sedang mengisi turap-turap oleh karung untuk menutupi air sungai yang masuk. Kemudian juga karena intensitas hujan yang cukup rendah ini dikarenakan di wilayah Bekasi, karena saat ini juga mereka sedang membersihkan rumahnya, air berangsur-angsur turun dan juga surut. Mereka juga saat ini masih belum mendapatkan bantuan yang cukup dari pemerintah Kota Bekasi maupun juga Kabupaten Bekasi. Kemudian akses jalan masih tertutup hingga saat ini. Akses jalan yang masih bisa diakses adalah jembatan yang hanya bisa dilewati oleh pejalan kaki, namun tidak oleh kendaraan bermotor maupun juga kendaraan mobil. Di mana ada 3 dusun yang terdampak di sini. Kemudian ada 1.000 kakak yang juga ikut terendam oleh banjir. Awalnya pada hari Selasa malam itu banjir tingginya mencapai 1,5 meter. Dan kali ini
ini masih merendam rumah warga, namun hanya sekitar 1 mata kaki saja, hanya setinggi mata kaki saja. Dan kemudian juga hingga sejauh ini masyarakat terus berupaya menutup tanggul yang ada di 3 titik di 3 dusun tersebut. Kemudian juga hingga saat ini kami masih menunggu pihak-pihak terkait dari pemerintah untuk apa yang nantinya akan ditangani di wilayah Desa Bahagia ini yang terendam banjir dari hari Selasa hingga Kamis hari ini. Juno. Baik, Hasbiaullah, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, puluhan pemotor dan ojek online yang masih gemar parkir di trotoar Kamis pagi kembali menjadi sasaran penertiban petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Dan kali ini di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, di mana petugas mengangkut paksa puluhan motor yang kedapatan terparkir di area pejalan kaki. Oh, parkir sini. Motor saya. Ya, belasan pengemudi ojek online yang tengah asik mangkal di atas trotoar panik seketika melihat kedatangan petugas Sudin Perhubungan di Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat. Mereka berupaya kabur agar terhindar dari penindakan berupa angkut paksa kendaraan. Dan para pemotor ini dinilai menyalahi fungsi trotoar dengan menjadikannya sebagai pangkalan dadakan. Tak hanya pengemudi ojol, sejumlah petugas satpam mal terdekat ternyata juga ikut parkir di kawasan khusus pejalan kaki itu. Petugas tak menerima ragam alasan agar para pelanggar dan langsung mengangkut paksa sejumlah sepeda motor dari trotoar. Razia juga dilakukan di Jalan Gondang Dia sehingga total ada sekitar 30 sepeda motor yang dibawa petugas ke kantor Sudin Perhubungan di kawasan Senen. Ya, pemirsa, tak kunjung mendapat bantuan kuota internet pemerintah untuk anaknya belajar online. Seorang ibu di Yogyakarta berbuat nekat. Ia mencuri tabung gas untuk dijual kembali di Pasar Loak. Pencurian yang terulang hingga 3 kali itu terhenti setelah diketahui korbannya. Dan kini alih-alih menemani sang anak belajar di rumah, mantan penjual makanan itu harus mendekam di penjara. HRT hanya bisa pasrah saat dihadirkan di kantor Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam sebuah rilis kasus pencurian. Ibu rumah tangga 48 tahun ini menjadi tersangka setelah kedapatan mencuri tabung gas ukuran 3 kg. Tak hanya satu kali, pencurian serupa telah dilakukannya di 3 lokasi berbeda beberapa bulan lalu. Paling tidak yang kita ketahui sampai dengan saat ini yang bersangkutan mencuri tabung gas 3 kg itu sudah 3 kali. Dalam aksi yang terakhir itulah ia diketahui korbannya hingga kemudian dilaporkan ke polisi. Tersangka mengaku terpaksa mencuri lantaran butuh uang untuk membeli kuota internet agar anaknya bisa menjalani pembelajaran online di rumah. Pasalnya selama ini ia mengaku tak mendapatkan bantuan kuota dari pemerintah. Dengan menjual tabung gas ke Pasar Loak, ia mengaku bisa mendapatkan uang cepat Rp100.000. Selain itu, ia juga kehabisan modal untuk melanjutkan usaha warung makannya di sekitar kampus UGM yang kini tutup dihantam pandemi. Nggak ada penghasilan nih Pak, semua usaha saya tuh nggak ada pemasukan tuh semua, kayak kantin, kayak rental, terus kayak apa? Berdasarkan barang bukti yang disita yakni sebuah tabung gas 3 kg yang masih tersegel dan 1 unit sepeda motor, HRT terancam dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Alih-alih menemani sang anak belajar di rumah, kini HRT terpaksa mendekam di penjara. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Polres Nias Selatan, Sumatera Utara terus menyelidiki penemuan jenazah bocah di dalam karung goni. Korban merupakan anak kepala desa di Kecamatan Lahusa, Nias Selatan.
Isak tangis keluarga tak terbendung saat jenazah Petra Deswindasari disemayamkan di rumah duka. Korban yang berusia 7 tahun ditemukan tewas di dalam karung. Saat ini polisi terus menyelidiki kematian bocah yang merupakan anak kepala desa di Kecamatan Lahusania Selatan. Polisi juga telah menggelar olah tempat kejadian perkara. Tadi informasi dari warga Pak, katanya waktu ditemukan warga itu dalam karung. Ya betul. Benar itu Pak? Benar. Berarti setelah dari itu dalam karung, yang buka siapa itu Pak? Yang buka dari tim Inafis kita bersama dengan dokter. Sebelumnya polisi menemukan jasad Petra Deswindasari Laya di dalam karung yang diletakkan di semak-semak di pinggir jalan Desa Bawaziono, Kabupaten Nias. Bocah 7 tahun itu sebelumnya hilang sejak Senin lalu. Jasad putri dari Masarudin Laya yang juga kepala desa Hili Oro II ditemukan 1 kilometer dari rumah korban. Saya pikir kelapa, itu saya buka, saya lihat kaki, langsung saya berteriak sama kawan-kawan. Nah, disitulah kami kumpul semua, kami angkat ke atas. Nah, pada saat ditemukan korban seperti apa kondisinya? Ada luka atau apa gitu di tubuhnya? Kalau soal luka itu saya tidak tahu karena dia posisi dalam karung. Hasil pemeriksaan sementara korban mengalami luka di bagian depan wajah dan diduga luka akibat benda tajam. Korban selanjutnya menjalani otopsi di rumah sakit setempat. Polisi masih terus mengusut kasus pembunuhan ini dengan memeriksa sejumlah saksi mata. Dari Nias, Sumatera Utara, Iman Jaya Lase, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kisah cinta sehidup semati biasanya hanya terjadi di dalam sebuah dongeng, namun kisah cinta tersebut sepertinya layak disematkan pada pasangan suami istri warga Bojonegoro, Jawa Timur yang meninggal dalam waktu nyaris bersamaan. Sang istri yang meninggal setelah kondisi kesehatannya menurun, disusul suaminya 2 jam kemudian saat membacakan doa di samping jenazah istrinya. Kisah cinta sehidup semati ini mungkin layak disematkan pada pasangan suami istri Kiai Haji Fatsan Sibuan dan Nyai Haja Umi Mundawaroh, warga desa Sukorojo, Kecamatan Kota Bojonegoro. Pasutri yang telah berusia lanjut dan tinggal berduaan di Jalan Letda Mustajab tersebut menghadap sang kholik di hari yang sama. Seolah tak ingin hidup berpisah dengan pasangan yang telah membangun hidup rumah tangga selama puluhan tahun, kehidupannya pun meninggalkan dunia di waktu yang hampir bersamaan. Sang istri meninggal pada pukul 1.30 waktu Indonesia Barat, sementara Mbah Haji Fathan tiba-tiba tidak sadarkan diri dan ikut meninggalkan dunia sesaat setelah membacakan surat Yasin di samping jenazah sang istri sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Semasa hidup, pasangan ini memang merupakan pasangan yang setia dan romantis, serta dikenal sebagai panutan masyarakat. Tidak hanya kenangan baik soal kemesraan mereka berduanya, juga sempat mendirikan 3 pondok dan 2 masjid dari hasil usaha yang mereka tekuni bersama. Sosok Pak Haji dan Bu Haji di mata keluarga bagaimana Mas? Untuk Bu Haji dan Bu Haji itu sangat rendah hati. Jadi prinsipnya beliau itu tidak mau merepotkan orang lain selagi beliau sendiri bisa melakukan. Setahu saya ya, di masyarakat itu almarhum Pak Haji Fathan, ibu ya, ibu aja, itu orangnya sangat baik di masyarakat. Jadi dia juga sosialnya tinggi di masyarakat, kemudian juga jadi figur di RT sini, RT 4 ya. Sebagai penghormatan terakhir, ratusan warga turut dalam mengantarkan pasutri sehidup semati tersebut ke peristirahatan terakhir dan keduanya dimakamkan dalam 1 liang lahan. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Perayaan Tahun Baru Imlek dibatasi karena pandemi, omset perajin lampion anjlok 75%. Informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Buletin iNews ya.
Aduh, lagu ya. Pasti Mas Boy. Oh, oke. Oke. Allah, ngantuk. Two minutes. 2 minutes to on air. Ladies and gentlemen. Con xin phải trò này quay là bảo ná lại. Con xin phải trò. Xin này quay là bảo ná lại. Hah? Ya kan Imlek besok, jangan sekarang. Tadi obsesi karena mereka besok nggak tayang kan? Besok gue bilang, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Langsung. Iya. 60 seconds, lighting check, floor check, fire. Ladies and gentlemen, please welcome, live from Jakarta Convention Center. This is your host for tonight, Jun Tantan. Kemunculan seekor ular di tempat tidur Mbak Esti membuat Mbak Esti menggelinjang. Piton. Kembali bersama kami pemirsa, kemunculan seekor ular piton raksasa gegerkan warga desa Mebolu, Kecamatan Logia, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Dan warga yang khawatir keberadaan ular bisa membahayakan langsung membunuh ular piton tersebut. Beginilah detik-detik saat warga tengah memburu dan menangkap ular piton raksasa di semak belukar tak jauh dari permukiman mereka. Dalam rekaman kamera ponsel warga, ular piton akhirnya berhasil ditemukan dan ditarik dari semak belukar. Kejadian bermula saat beberapa warga melihat ular melintas di semak-semak. Karena tak ingin muncul korban, warga kemudian meminta bantuan untuk menangkap ular yang ukurannya sangat besar ini. Saat ditangkap, ular bahkan sempat memberikan perlawanan dan melilit warga. Karena takut membahayakan, ular tersebut langsung dimatikan. Saya biarkan dulu dia masih diam. Sesudah itu dia angkat diri, baru dia terkam saya. 2 kali dia saya. 2 kali diterkam? Iya. Kemunculan ular piton raksasa di Kabupaten Muna ini sebenarnya sudah sering terjadi. Namun warga trauma, pasalnya salah satu ular pernah memangsa warga hingga meninggal dunia. Selain itu, ular piton berukuran besar juga kerap memangsa ternak warga. Dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Ya, hobi mengkoleksi tanaman hias kian meningkat di masa pandemi COVID-19. Salah satu tanaman hias yang sedang naik daun di kota Palembang adalah bonsai kelapa. Pohon kelapa yang dikerdilkan ini ternyata mendatangkan rezeki hingga belasan juta rupiah untuk satu pohonnya. Anda bisa melengkapi koleksi tanaman di rumah dengan bonsai kelapa seperti yang satu ini.
Varian bonsai yang satu ini tidak kalah menarik loh dengan jenis lainnya. Bentuknya unik dan hasilnya pun tidak terlalu besar, sehingga dapat sekaligus dihadirkan di dalam rumah sebagai unsur dekorasi natural tambahan. Ya, puluhan bonsai kelapa ini merupakan kreasi Junaidi 60 tahun, warga Jalan Sukarela, Kecamatan Sukarumi, Palembang. Selain kelapa coklat, kelapa hijau, ada juga kelapa gading susu dan oranye yang dibonsai atau dikerdilkan. Butuh ketelatenan dalam merawat bonsai agar menjadi tanaman hias yang memanjakan mata. Perawatan bonsai juga membutuhkan waktu yang cukup panjang. Untuk membuat bonsai kelapa, tunas kelapa yang baru tumbuh sebelumnya dibersihkan dan dipindahkan ke dalam pot yang sudah diberi media tanah dan pupuk. Ada juga yang diletakkan di dalam media air sehingga akarnya tumbuh tergantung. Di teras rumahnya, Junaidi membentuk bonsai kelapa seperti perut semut, ada juga yang terlihat akarnya menyelubungi bonggol kelapa, dan ada juga yang original. Junaidi juga melakukan teknik sayat mawar pada kelopak-kelopak yang baru muncul pada pangkal tangkai daun. Kelopak tersebut disayat dengan pisau kecil, kemudian dipotong dan dibersihkan. Hal itu untuk menjaga agar daun kelapa yang lama tidak membesar dan pohon kelapa tersebut tetap kerdil dan daunnya mengembang. Sebenarnya bonsai kelapa ini tergantung dari perawatan, rutin, rajin. Nah, pertama itu, sudah kedua juga ya bonsai ini sebenarnya sebagai hobi. Tapi bukan hobi aja, kita kalau memang kita tekunin mendapatkan suatu penghasilan. Ya, siapa sangka dari hobinya itu kini Junaidi terus kedatangan para pehobi bonsai kelapa. Mereka mencari tanaman yang menurut mereka unik untuk menghias perkarangan rumah. Harga yang ditawarkan pun bervariasi mulai dari ratusan ribu rupiah hingga belasan juta rupiah. Sejumlah pameran bonsai kelapa di kabupaten dan kota di Sumatera Selatan pun telah diikuti Junaidi berulang kali. Bonsai kelapa miliknya bahkan dibeli oleh bupati dan wali kota. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pembatasan perayaan Tahun Baru Imlek berdampak pada perajin lampu lampion. Salah satunya seperti yang terjadi di Kampung Perajin Lampion, Kota Malang, pesanan lampion anjlok hingga 75%. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, suasana Kampung Lampion Juanda nampak sepi. Para perajin yang biasanya sibuk dan bergelut dengan banyak lampion di sekitarnya terlihat lebih longgar dalam bekerja. Tahun ini bisa dikatakan menjadi tahun yang berat bagi para perajin lampion di Jalan Juanda, Kota Malang, Jawa Timur. Sejak awal pandemi, penjualan lampion merosot drastis. Momen Tahun Baru Imlek yang biasanya menjadi momen panen bagi perajin kini sepi pesanan. Selain karena pembatasan perayaan Imlek di masa pandemi COVID-19 ini, pengiriman lampion secara rutin tahunan yang biasanya merambah luar negeri seperti negara Italia kini juga terhenti. Jika tahun lalu perajin bisa mengerjakan hingga 6.000 lampion, kini pesanan merosot 75% menjadi 1.500 lampion. Padahal pada kondisi normal, pembuatan lampion Imlek biasanya sudah dikerjakan 3 bulan sebelumnya. Pemesanan agak sedikit menurun dari tahun yang kemarin-kemarin. Ini biasanya ribuan, sekarang kadang ya ratusan, ini sekarang cuma dikit nggak tuh, kayak tahun kemarin gitu loh, Mbak. Kendati perayaan Tahun Baru Imlek dibatasi, salah satu pembeli, Umar, mengaku tetap membeli lampion untuk menghiasi ornamen di sekitar tempat tinggalnya. Kualitas lampion para perajin di kampung ini disebut awet dan warnanya tidak mudah pudar. Karena di kawasan sini untuk lampionnya itu kan kualitasnya bagus, terus baik, tahan lama, dan ketika ada cuaca, sekarang kan musim cuaca hujan, terang, terus terik matahari, itu untuk warna lampionnya tetap kuat seperti itu. Lampion yang dibuat perajin pun beragam jenisnya, mulai tipe kapsul hingga bola. Di Kampung Lampion Juanda ini rata-rata lampion dijual mulai harga Rp30.000 per buahnya. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Mari mencegah penyebaran dan memutus mata rantai COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan dan menerapkan 3M. Memakai masker,
mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kita pasti bisa. Ya, dan bagi pemirsa yang memiliki usaha kecil berga dan membutuhkan media promosi, MNC Group menghadirkan inovasi baru dalam beriklan yaitu RCTI Ads, di mana RCTI Ads merupakan sarana beriklan mudah di RCTI di kotamu. Teman-teman UMKM dapat memasang iklan baris secara mandiri yang tayang di RCTI di kotamu. Iklankan usahamu di www.rctiads.com, dapatkan diskon 50% untuk 1 bulan pertama, dan untuk informasi lebih lanjut kunjungi rctiads.com. RCTI Ads, saatnya beriklan di TV di kotamu. Dan informasi tadi menandai akhir jumpa kita hari ini. Saya Herjuno Syaputra beserta kerabat kerja undur diri, salurkan bantuan kemanusiaan Anda untuk korban bencana alam di sejumlah wilayah di Indonesia melalui MNC Peduli di rekening Yayasan Jalinan Kasih berikut ini. Sampai jumpa.